Kisah Prabu Siliwangi, Episode 9, Ajian Halimunan, Kekuatan Lain yang Tak Terlihat. Ratu Subanglarang duduk termenung di kursi gading yang empuk. Selama berjam-jam ia masih tak mau beranjak dari tempat itu, juga tak berkeinginan untuk melakukan apapun selain merangkai lamunan demi lamunan. Sosok Prabu Anom Walangsungsang, putranya, seperti menari-nari dalam bayangannya. Ia begitu sering mengisi kelopak matanya. Lama dan terus-menerus, seolah menyiratkan hubungan kasih dan sayang seorang ibu dengan putranya yang tak akan pernah dan bisa pupus dengan apapun. Ampun, Gusti Ratu, hamba membawa makanan kesukaan Gusti Ratu, permaisuri raja yang hamba kasihi. Seorang emban duduk bersimpuh menyodorkan nampan berisi afika penganan dari bahan beras ketan rasa manis dan asin, kesukaan Ratu Subanglarang. Ia tersenyum dan mengangguk, lalu memberi isyarat agar disimpan di atas meja marmer yang ada di samping tempat duduknya. Emban menghormat taksim, lalu menggeser langkahnya. Nampan berisi makanan baru itu disimpan di bawah, ia menurunkan nampan dari atas meja, berisi makanan lain yang jangankan dimakan, disentuh pun tidak. Dengan perasaan tertekan putus asa dan merasa kasihan, makanan yang baru ia bawa disimpan di atas meja, sementara ia mohon diri sambil membawa nampan makanan sebelumnya. Hamba pamit, Gusti Ratu, semoga makanan baru itu tidak semalang nasib makanan ini, sampai basi tanpa pernah disentuh. Ratu Subanglarang tak sedikit pun bicara. Ia lagi-lagi hanya memberi isyarat menginginkan ia ditinggalkan sendiri di tempat itu. Emban benar-benar beringsut pergi. Kejadian yang sama juga terjadi di Kaputren, tempat Nyi Mas Rara Santang tinggal. Kedua emban yang bertugas di tempat berbeda itu berpapasan di selasar keraton menuju dapur. Kedua emban bertubuh montok dengan pipi tembem dan rambut diikat di atas kepala itu, hanya saling pandang, merasa sedih karena persembahannya tak membuat putri dan permaisuri raja merasa senang. Tidak dimakan lagi, tanya emban yang bertugas melayani Nyi Mas Rara Santang. Emban yang bertugas melayani Ratu Subanglarang mengangguk lesu. Sampai basi, katanya. Masih untung aku. Kenapa? Makanan Nyi Mas Rara Santang tak sampai basi, bisa aku habiskan nanti di dapur. Dasar gembul, badan sudah melar masih saja main hantam. Cece juga yang jarang makan, badannya sama-sama melar. Lalu keduanya tertawa. Terus bergegas melangkah menuju dapur. Di dapur beberapa juru masak kerajaan tetap saja sibuk menyiapkan makanan untuk raja, para prajurit dan abdi dalam kerajaan yang lain. Sesekali mereka terlibat perbincangan tentang suasana yang terasa makin menghangat dan sesekali terasa menyeruak rasa duka setelah kepergian Prabu Anom Walangsungsang. Ya, Hyang Jaganata, apa Raden Prabu Anom sudah makan belum siang ini? Seru Chouk Srinten, perempuan bertubuh gemuk yang sedari tadi mulutnya tak henti mengunyah makanan, mencicipi makanan yang akan disajikan buat Sri Maharaja Prabu Siliwangi maupun makanan buat para prajurit kerajaan. Pipi tembemnya terlihat semakin menenggelamkan kelopak matanya. Ia terus duduk di sudut seperti gundukan karung, tak berhenti makan dan tak juga berhenti bicara. Hyang Jaganata selalu melindungi hambanya yang baik, seperti Raden Prabu Anom. Seru seorang lelaki dari sudut lain. Tapi makan apa gerangan di hutan, Kang? Hyang Jaganata tentu tidak sebodoh kau, Chouk. Pasti akan memberi makan seperti juga kita yang selalu mendapat jatah makan di sini. Ya, sayang aku ini memang bodoh, coba kalau aku ini pinter. Pasti akan meramal di mana gerangan Prabu Anom berada sekarang, celetuk Chouk Srinten gembrot sambil memasukkan sepotong kue. Kalau tahu di mana Raden Prabu, kau mau lapor sama Gusti Prabu. Pancing yang lain. Tidak, terus buat apa kau ramal keberadaan Raden Prabu? Aku akan ke sana, membawa makanan agar Raden Prabu tidak sampai kelaparan. Jalan kaki, Chouk. Kapan mau sampai? Tidak, aku akan minta bantuan prajurit berkuda untuk diantarkan ke sana. Nanti ketahuan Gusti Prabu gimana? Oh, iya, dasar aku ini memang bodoh.
Merencanakan sesuatu saja tetap saja ketahuan bodohnya. Hahaha, ia tertawa. Mentertawakan dirinya sendiri, lalu menyuapkan makanan lain. Chouk Srinton seperti mendengar derap langkah kaki kuda yang mengejutkan, dari arah yang tak diketahuinya. Langkah kaki kuda itu diikuti derap langkah yang berbaris. Ia berusaha keras untuk berdiri dengan bertumpu pada sudut meja, dan sebelah tangannya memegang tembok batu ruang dapur itu. Ia celingukan mencari arah datangnya suara. Tidak. Tidak ada derap kuda. Tidak ada derap langkah prajurit kerajaan yang berbaris rapi dengan senjata lengkap, tombak dipegang tangan kanan dan pedang berayun-ayun di pinggang. Prabu Anom Walang Sungsang nun jauh di pedalaman hutan Parahyangan yang sedang beristirahat di atas dahan persilangan dari dua pohon jati, juga terperanjat kaget. Ia baru saja mendengar derap langkah kaki yang mengejutkan, berasal dari arah barat tempatnya ia terbaring. Ya, derap langkah kaki kuda makin lama terasa mendekat. Prabu Anom Walang Sungsang bergegas turun dari atas pohon, lalu bersembunyi di balik semak-semak setinggi pinggang dan rapat. Dari sela-sela di antaranya, Prabu Anom Walang Sungsang mengintip ke arah datangnya derap langkah kaki kuda tersebut. Makin lama makin terlihat jelas, 3 orang penunggang dalam formasi satu penunggang di depan diikuti agak ke belakang 2 penunggang kuda lainnya dalam posisi sejajar, dengan pakaian kebesaran prajurit kerajaan Pakuan. Prabu Anom Walang Sungsang benar-benar kaget. Tapi sebelum kejadian yang tidak diinginkan benar-benar terjadi, dengan cepat ia menggunakan aji halimunan, agar tak bisa ketahuan orang lain. Sekalipun ia sendiri masih agak ragu, apakah seorang lelaki tegap yang menunggang kuda paling depan itu juga tidak akan melihatnya. Prabu Anom Walang Sungsang pantas ragu, karena penunggang kuda di posisi paling depan itu adalah Kinalaraya, seorang penasihat kerajaan yang dikenal punya aji pamuka halimunan, sebuah kekuatan ilmu batin yang bisa mengurai tabir yang menghalangi seseorang yang terlindungi aji halimunan. Apakah di Pakuan sudah kekurangan prajurit berkuda, sehingga sampai mengutus Kinalaraya ke belantara ini, gumam Prabu Anom Walang Sungsang. 3 orang berkuda itu kini benar-benar ada di depan tempatnya bersembunyi. Terlihat Kinalaraya mengangkat tangan kirinya memberi isyarat. Ketiga kuda itu serempak berdiri. Tapi ketiga kuda itu kaki belakangnya tetap menendang-nendang seperti merasakan ada aura yang tidak baik. Kau menemukan sesuatu atau mencium sesuatu lagi, Ki? Tanya seorang prajurit penunggang kuda. Kinalaraya mengangguk pelan. Ia lalu melihat ke kiri dan kanan, sebelum akhirnya menancapkan pandangannya ke arah kiri persis ke atas gundukan semak-semak. Kinalaraya menatap tajam ke arah tempat bersembunyi orang yang dicarinya. Prabu Anom Walang Sungsang benar-benar gugup. Ia terjerat rasa ragu, apakah aji halimunannya masih bisa melindungi dari pandangan Kinalaraya. Merasa melihat dan menemukan sesuatu, Kinalaraya memejamkan matanya erat-erat, napasnya yang tersengal dicoba dikendalikan. Ia melihat dengan jelas Prabu Anom Walang Sungsang yang sedang dicarinya ada di balik semak-semak itu, tapi hatinya sedikit pun tak punya keberanian untuk menceritakan pada 2 prajurit berkuda yang menyertainya. Tidak. Tak ada keberanian untuk melakukan itu. Ia tahu sendiri betapa mulianya niat Prabu Anom Walang Sungsang pergi dari keraton Pakuan, sekalipun masih beredar desas-desus bahwa bepergiannya itu juga dipicu karena sikap saudara-saudara tirinya. Kau menemukan sesuatu, Ki? Ulang prajurit itu lagi dengan nada lebih keras. Prabu Anom Walang Sungsang gemetaran dibuatnya. Gemetaran bukan karena takut menghadapi ketiga orang berkuda itu, tapi takut karena pasti akan kembali dibawa ke keraton Pakuan. Sekalipun tidak didasari sikap sombong sedikit pun, Prabu Anom Walang Sungsang merasa yakin bahwa ia dalam waktu singkat bisa melumpuhkan kedua prajurit itu kalau terpaksa harus melakukannya. Kalaupun itu perlu waktu, saat ia harus menghadapi Kinalaraya. Tapi apa gunanya bertempur dengan prajurit dan penasihat kerajaan tempat dirinya dibesarkan? Apa manfaatnya harus berseteru dengan orang-orang yang mungkin selama ini selalu mencurahkan hati dan pikirannya untuk keselamatan dirinya sebagai calon putra mahkota? Prabu Anom Walang Sungsang terpejam erat,
ia berdoa ada kekuatan lain yang turut menguraikan masalah ini. Dan ia yakin kekuatan itu akan benar-benar hadir kini. Ki, apa kau sakit? Tidak, jawab Ki Naralaya tegas. Lalu untuk apa kau berlama-lama di sini dan tidak pula menjawab pertanyaanku tadi? Aku sedang konsentrasi memusatkan ilmu Pamuka Halimunan, jawab Ki Nalaraya. Mendengar nama ilmu Pamuka Halimunan, Prabu Anomwa langsung kaget bukan kepalang dan langsung membuka matanya, menatap tajam ke arah Ki Nalaraya, seolah ingin saling menjajaki ilmu yang sedang mereka jalankan. Kau melihat sesuatu dengan ilmumu itu, Ki? Tidak. Jawab Ki Nalaraya lebih kencang seolah ditujukan tidak hanya pada kedua prajurit berkuda yang menyertainya tapi juga kepada Prabu Anomwa langsung sang yang sedang berada di balik semak menggunakan ilmu Halimunan. Ki Nalaraya menendang perut kuda dengan ujung kakinya dan menarik tali kendali, kuda pun meringkik dan berjalan kembali, diikuti oleh dua kuda lainnya yang ditunggangi dua prajurit yang masih bengong, tak bisa mengerti dengan apa yang dilakukan Ki Nalaraya saat itu. Prabu Anomwa langsung sang mengusap dada yang sedari tadi berdegup kencang. Ia melihat tiga penunggang kuda menjauh ke arah timur, entah kemana. Ia terduduk lunglai setelah merasakan desakan rasa takut tadi. Kekuatan lain yang tak terlihat, benar-benar menunjukkan wujudnya baru saja, di belantara ini. Prabu Anomwa langsung sang yakin akan hal itu, dan akan tetap memelihara keyakinannya itu. Belum sampai bernapas lega dan bersiap melanjutkan perjalanan, Prabu Anomwa langsung sang mendengar dari jauh suara derap langkah kuda kembali, makin lama makin mendekat. Rupanya seorang prajurit yang menemani Ki Nalaraya kembali ke tempat semula. Prabu Anomwa langsung sang kembali sembunyi. Berapa saat kuda itu meronta-ronta, lalu meringkik, memutar-mutar seperti sedang mencari sesuatu. Penunggangnya turun, menuntun tali kendali dan mengaitkannya pada akar pohon di sekitar itu. Aku curiga dengan kelakuan Ki Nalaraya, pasti ada sesuatu di sini, gumam prajurit penunggang kuda. Ia berdiri persis di tempat Ki Nalaraya tadi berdiri di atas kudanya. Ia melirik kiri dan kanan, mencari sesuatu tapi tak juga ditemukannya. Ia berjalan ke arah semak-semak, berdiri mematung, membuka tali celana dan buang air kecil. Prabu Anomwa langsung sang ingin teriak sekuatnya manakala merasakan air yang baunya menyengat itu memerciki pakaiannya. Kurang ajar, kupatahkan lehermu. Batin Prabu Anomwa langsung sang, sementara prajurit berkuda yang baru menuntaskan hajatnya itu kembali loncat ke atas kuda. Kuda itu meringkik, berputar-putar di tempat Ki Nalaraya berdiri, melirik kiri dan kanan, tapi tidak melihat apapun kecuali semak-semak yang bergerak-gerak. Tapi ia tak mengira di belakangnya ada manusia yang menambah semak-semak itu bergetar selain karena tertiup angin. Bersambung episode 10.